Satu, dua, tiga. Halo, selamat datang di Serangkai Sau Channel Berdakwah Desa. Dan kali ini kita lagi mau ngomongin makan bergizi gratis yang udah aku tease sebelumnya di video aku soal komentar aku terkait video Deddy Corbuzier yang mengomentarin seorang anak yang ngomong tidak suka ayam pada saat program makan bergizi gratis berlangsung. Dan ini adalah opini aku kenapa aku tidak setuju terhadap MBG. Makan bergizi gratis atau makan siang gratis ini adalah sebuah program yang diinisiasi oleh Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka pada saat pemilu kemarin gitu. Dan ini merupakan janji politik yang kemudian setelah mereka menang gitu, ini menjadi janji yang paling ditagih oleh masyarakat Indonesia. Tapi jujur saja, walaupun aku nggak mendukung mereka, aku juga nggak berharap program ini tetap berjalan. Kan kenapa? Aku ada beberapa alasan. Yang pertama, kalau kita telusuri dari awal mula program ini, yang dulu awal banget itu katanya per orang ataupun per siswa itu anggarannya, isunya adalah pertama itu di kisaran 35.000 kalau tidak salah ya. 35.000 waktu janji kampanye katanya anggarannya cukup mencukupi dan Indonesia bisa gitu. Tapi kemudian pada saat digodok lagi, semakin ditagih lagi janjinya, dari 35.000 itu sempat turun ke 25.000, kemudian sempat turun juga ke 15.000, dan bahkan sempat ada isu ke 7.500, sampai kemudian akhirnya diketok palu ke 10.000 rupiah. Nah, dari sini aja sebenarnya kita udah bisa simpulin, aku sendiri agak menyimpulkan bahwasanya kok bisa dari anggaran yang katanya 35.000 bisa turun sampai 10.000, dan anggapannya adalah negara sudah mampu gitu untuk membiayai program makan siang gratis ini. Kalau memang sudah mampu, kenapa bisa anggarannya itu turun jauh banget gitu, dan sampai ke titik 10.000 per siswa, dan sampai sekarang anggaran yang sudah diteken pemerintah untuk makan siang gratis ini itu belum bisa menutupi dalam jangka waktu 1 tahun atau 5 tahun ke depan secara terus menerus dengan anggaran 10.000. Ini berarti kan dari sini udah kelihatan banget ya, dari sisi anggaran aja sebenarnya pemerintah belum siap gitu untuk bisa mengeluarkan dana sebesar itu. Itu kan hitungannya harian ya, harian setiap hari, dan jumlah penduduk Indonesia itu juga bukan sesuatu yang kecil, gede banget, dan dari jumlah siswanya juga yang akan dibiayai itu juga gede banget. Bahkan dulu janjinya itu nggak cuman siswa, tapi juga ada ibu hamil karena isu stunting gitu terkait makan bergizi gratis itu. Nah, ini yang jadi problem banget gitu untuk bangsa kita untuk menyiapkan dana segede itu. Dan kalau kita lihat di beberapa media mainstream, itu sudah ada banyak banget orang yang berkomentar, ada dari DPD, kemudian ada dari perwakilan-perwakilan partai gitu, mungkin perseorangan ya, yang mengatakan bahwasanya ada yang mau mengalihkan budget ataupun dana zakat untuk mensupport makan bergizi gratis. Ada satu Pemda atau daerah yang kemudian harus memotong anggaran infrastrukturnya untuk mensukseskan makan bergizi gratis ini. Artinya apa? Artinya ya kembali lagi ke kesiapan pendanaannya itu belum siap gitu. Masa iya kita harus mengorbankan kayak pembangunan infrastruktur, padahal infrastruktur di Indonesia ini kan juga salah satu yang lagi berkembang banget. Bahkan untuk kalian yang mungkin sampai sekarang masih pendukung setianya presiden sebelumnya, harusnya tahu bahwasanya ada proyek-proyek yang bahkan sampai sekarang masih berjalan dan butuh dana gede, yaitu salah satunya adalah program IKN gitu. Dan kita belum bicara lagi terkait tol ya, nggak cuma di Jawa tapi di Sumatera, mungkin di Kalimantan ataupun di Papua, itu kan juga butuh dana-dana infrastruktur. Kemudian ada wacana-wacana bahwasanya dana infrastruktur itu terpaksa dipotong untuk membiayai makan bergizi gratis gitu. Padahal ya kita udah tahu gitu manfaat dan infrastruktur, manfaat pembangunan jalan tol pada masa presiden sebelumnya itu meningkatkan hilir mudik perekonomian gitu. Jadi meningkatkan istilahnya apa ya, daya saing, kemudian lapangan pekerjaan dan lain-lain gitu. Dan menurut aku ketimbang bukan ketimbang ya, aku kalau misalkan makan bergizi gratis dilaksanakan di sana aku nggak masalah. Jadi maksudku, siapa yang nggak seneng gitu adik-adik kita itu dapat makan gratis dari pemerintah, sehingga mereka tidak perlu mungkin uang saku atau uang jajan gitu di sekolahnya. Mereka sudah siap dengan adanya konsumsi yang disediakan oleh pemerintah. Tapi sekali lagi, anggarannya, dananya dari mana gitu. Dan kalau harus motong, ada tadi anggaran zakat mau dipotong, anggaran infrastruktur mau dipotong, itu sangat disayangkan sekali. Dan
beberapa daerah ini kan juga masih uji coba, sebenarnya udah bukan uji coba lagi, udah berjalan, tapi memang belum 100% wilayah sudah melaksanakan makan bergizi gratis ini udah kelihatan banget kan dari kesiapan saja belum bisa gitu untuk menjalankan serempak di seluruh wilayah Indonesia. Terus yang kedua adalah tadi pemerintah daerah sampai harus kemudian ada isunya akan menggunakan dana Pemda, dana pemerintah daerah untuk mendukung program ini. Sebenarnya nggak masalah gitu ketika program pusat itu kemudian harus diakomodir oleh daerahnya setempat atau Pemda setempat. Tapi ya sekali lagi tadi dana yang dikeluarkan itu nggak sedikit dan itu adalah dana terus menerus gitu dan bandingkan dengan dana-dana seperti pendidikan, dana infrastruktur yang itu secara timbal baliknya itu bisa dirasakan dari pemerintah setempat gitu. Kayak misalkan nih dana untuk infrastruktur katakanlah pariwisata, untuk pengembangan pariwisata ataupun budaya di tempat itu kan walaupun pemerintah ngeluarin dana tapi itu ada timbal balik, ada perekonomian yang berputar di situ. Tapi kalau makan bergizi gratis belum bisa dirasakan secepat itu gitu. Oke lah katakanlah ada peningkatan mutu gizi kepada anak-anaknya gitu. Tapi itu kan juga jangka waktunya dan nunggu mereka sampai lulus dan juga faktor-faktor gizi ini juga diharapkan kan sebenarnya peningkatan IQ ya salah satunya kalau kita bicara gizi mungkin kesehatan dan juga peningkatan IQ dan lain-lainnya. Tapi kan itu juga bukan sesuatu yang bisa timbal baliknya seperti itu untuk pendapatan kas daerahnya ataupun untuk pemerintah pusat. Yang kedua adalah masalah anggaran APBN kita itu terbesar masih dipegang sama pajak. Nah, ini yang menurut aku menjadi wajar kalau ke depannya yang namanya PPN itu tetap akan naik. Jadi kalaupun sekarang PPN 12% itu kemarin gagal naik, sebenarnya bukan gagal naik ya, tapi dibatalkan hanya khusus untuk barang-barang mewah saja, dan itu bukan mewah lagi, barang-barang istimewa ya kayak pesawat, ya terus apalagi kapal pesiar dan lain-lain yang kita juga nggak akan kepikiran mau beli itu, intinya kayak gitu. Jadi PPN 12% kemarin alhamdulillahnya kan berhasil gagal ya untuk seluruh bahan pokok ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tapi walaupun itu juga sebenarnya sudah banyak barang-barang yang keburu dinaikkan dengan isu itu, dan itu sebenarnya bukan pertanda yang baik. Artinya memang sebenarnya pemerintah itu sudah siap, bukan sudah siap, memang wacana itu sebenarnya benar-benar mau diterapkan untuk keseluruhan kebutuhan gitu, nggak hanya pesawat ataupun kapal pesiar, tapi kayak barang-barang elektronik, kemudian barang-barang dengan harga tertentu itu juga kedepannya pasti PPN itu akan diterapkan gitu, tinggal nunggu waktunya saja, apalagi dengan butuhnya pendanaan besar seperti ini gitu. Dan isu-isu kemarin juga ada berita terkait pinjaman luar negeri Cina yang kemudian bersedia membantu biaya makan siang gratis, dan itu juga pastinya ada timbal baliknya. Nggak mungkin sebuah negara itu ngasih pinjaman atau ngasih pendanaan secara cuma-cuma, dan pastinya itu juga menguntungkan negara lain, bukan sepenuhnya menguntungkan negara kita. Nah, ini hutang kita aja itu udah banyak banget, dan kalau hanya mengeluarkan biaya yang konsumtif untuk ya seperti ini gitu, hutangnya akan semakin gede, ya itu akan sangat beresiko terhadap mungkin bisa ada inflasi ataupun lain-lain. Itu yang aku sendiri agak ngebayanginnya itu serem banget gitu terkait hal itu. Jadi pendanaan ini menjadi faktor utama, masalah utama kenapa aku nggak setuju program makan bergizi gratis ini. Nah, tapi kemudian mungkin ada yang bilang, loh tapi kan ini sangat membantu ke masyarakat kalangan bawah gitu, utamanya untuk adik-adik yang mungkin mereka nggak bisa berjajan, lihat teman-temannya bisa makan, mereka nahan lapar segala macam. Nah, ya tinggal gimana caranya lebih digodok lagi. Aku kan bukan tim ahlinya presiden atau apa yang mungkin udah kepikiran bagaimana, tapi kan bisa gitu untuk dipikirkan program yang lebih matang daripada ini gitu, program yang sasarannya itu lebih tepat guna. Kalau ini kan sebenarnya jatuhnya akan menyeluruh ya, nggak hanya kalangan bawah doang, tapi ada kalangan menengah, bahkan mungkin kalangan atas pun pasti kedapatan jatah ini gitu. Yang kalau ngomongin makan bergizi gratis 10.000, orang-orang kalangan menengah ke atas itu gizinya mungkin per harinya harusnya bisa jauh lebih tinggi daripada itu gitu. Jadi
malah justru oke, untuk orang-orang yang konsumsi mungkin kalangan bawah akan ada peningkatan gizi. Ini bahasa kasarnya ya, untuk kalangan bawah akan ada peningkatan gizi, tapi untuk kalangan menengah atas itu akan ada penurunan gizi mungkin ya, gara-gara ya gimana, orang cuman kualitasnya adalah sebesar Rp10.000. Untuk orang kalangan menengah ke atas tuh biasa sekali makan untuk anaknya juga nggak bakal serendah itu, aku mohon maaf gitu, maksudnya itu kenyataannya seperti itu gitu. Jadi program makan gratis ini ya sebaiknya dialihkan ke program-program yang memang tepat sasaran, memang hanya untuk kebutuhan. Padahal kan program seperti itu kan sebenarnya bisa disalurkan melalui ada program beasiswa BOS atau program apapun gitu yang memang bisa menyasar atau untuk sekolah itu bisa mendeliver uang-uang bantuan kepada benar-benar keluarga yang membutuhkan gitu. Jadi yang kaya ya udah biarin, karena mereka sudah punya kecukupan untuk beli jajan, untuk beli makanan. Yang kurang mampu itu dapat bantuan dari pemerintah untuk bisa ya mungkin bisa bantu dalam hal jajan segala macam. Dan tentunya menurut aku itu anggaran akan jauh lebih kecil daripada membiayai seluruh siswa ataupun ya seluruh program makan bergizi gratis ini gitu. Nah, yang kedua adalah, nggak tahu ini yang kedua atau yang kesekian, itu adalah dari anggaran 10.000. Kita coba breakdown terlebih dahulu dari anggaran 10.000 ini. 10.000 itu tidak murni bahan baku yang harus kita pahami, tapi di situ ada proses pembuatannya, proses pengolahannya, ada karyawan yang digaji tiap harinya, kemudian juga ada bahan baku yang dibeli. Belum kita bicara setiap wilayah itu berbeda. Jadi kadang ada yang tempe di Jawa harganya katakanlah 1.000, di Sumatera mungkin harga lebih tinggi, di Kalimantan apalagi, atau bahkan di Papua lebih tinggi lagi. Itu yang kemudian harus dipahami gitu. Oke, kita nggak bicaranya itu adalah makanan itu sifatnya regional. Jadi kayak misalkan nih di Jawa mungkin udah kebiasaan nasi, mungkin di Papua papeda atau apa gitu, itu bisa disesuaikan. Oke, itu nggak masalah. Tapi sekali lagi dari 10.000 itu kita harus memikirkan harga bahan baku, memikirkan karyawan yang harus digaji, kemudian memikirkan dari sisi prosesnya, biaya-biaya bahan lain-lainnya. Itu yang kemudian kita bisa melihat bahwa 10.000 itu sangat kecil gitu. Dengan yang sudah berjalan sekarang, mungkin kita udah lihat lah ada beberapa yang secara makanan itu menurut aku bagus dan layak gitu untuk makan bergizi gratis. Tapi di beberapa wilayah kita juga melihat ada yang menunya menurut aku kurang gitu kalau kita bicara gizi ya. Dan itu yang kemudian harus dievaluasi. Apakah 10.000 itu cukup gitu untuk hal itu? Belum adanya potensi-potensi kerugian lainnya seperti kasus korupsi. Ini yang sebenarnya sudah ada, kalau kita cari beritanya di berita mainstream itu sudah ada kasus di mana anggaran untuk makan bergizi gratis ini sudah ada yang nilep gitu dari karyawan cateringnya ataupun dari orang-orang yang harusnya bertanggung jawab terhadap pengelolaannya, ternyata sudah unsur-unsurnya sudah kita duga lah pasti terjadi gitu. Jadi dana 10.000 dikorupsi, mungkin dikorupsi dari pihak atasan jadi 9.000 per piece-nya, mungkin dikorupsi lagi jadi 8.000 karena sudah ada banyak banget. Walaupun kebenarannya masih harus ditelisik, tapi ada beberapa orang komentar kalau katanya catering-catering yang menerima program ini itu terima bersihnya itu bukan lagi 10.000 tapi udah turun jadi 8.000 karena sudah ada potongan-potongan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan itu yang kemudian yang dirugikan siapa ya? Siswanya gitu. Bayangkan ya, 10.000 dipotong orang 1.000 aja lah per anak, itu kali yang sekarang kan 100 siswa 100.000 tiap hari untuk 7 hari, itu nilai korupsinya walaupun kecil tapi itu tinggi itu. Untuk orang-orang yang serakah itu juga sangat menggiurkan. Jadi itu yang perlu evaluasi dan penanganan. Mungkin kalau berjalannya di luar negeri kayak misalkan katakanlah Korea Selatan ataupun Cina mungkin ya, atau Jepang gitu, aku nggak akan sekhawatir ini karena mereka di sana kayak ada menteri ketahuan korupsi itu biasanya mereka langsung mundur. Tapi kalau di Indonesia kalau ada yang terindikasi apa-apa itu mereka malah justru banyak bersuara dan menantang gitu. Jadi kayak iklim mundur bertanggung jawab itu di Indonesia masih sangat kurang banget gitu. Jadi itu yang buat aku khawatir bahwasanya program ini tidak bisa berjalan dengan maksimal dengan katakanlah anggaran yang tadi hanya 10.000 itu gitu. Kemudian faktor lainnya ya tadi ya terkait higienis, atau karena ini kan diserahkan ke catering dan lain-lain, ini sebenarnya bisa diakomodir sih, maksudnya
diantisipasi gitu, dimitigasi bahwasanya beberapa kasus kayak makanannya udah basi gitu untuk yang disajikan kurang proper, mungkin masaknya kurang matang atau yang lain-lain. Ini sebenarnya bisa dievaluasi. Ini kalau hal ini itu kekhawatiranku, tapi masih bisa dibenahi dengan ada sistem ya evaluasi. Dan jangan ada ini yang jadi masalah adalah siswa ataupun dari sekolah itu seakan-akan mereka dibungkam untuk bersuara terkait adanya hal-hal yang kurang enak di program ini gitu. Kayak misalkan nih kemarin ada siswa yang waktu baru uji coba ataupun mungkin sekarang gitu mengatakan makanan nggak enak ataupun mungkin merasa programnya belum maksimal, itu banyak sekali orang-orang mendefense dengan bahkan marah ke anaknya gitu. Kalian kok nggak bersyukur udah dapat makanan kayak gini? Ini yang menurut aku harus dievaluasi, jangan sampai seperti ini. Artinya ketika ada siswa yang berbicara, ketika ada guru yang berbicara, ya mungkin memang ada permasalahan di lain gitu, dan itu yang harus dianalisa. Jangan sampai kemudian program ini ya seakan-akan kalian terima aja apa yang kita kasih, nggak usah sosok mengevaluasi. Kalian tuh udah dikasih, udah bersyukur. Itu menurut aku salah gitu. Makanya banyak banget kemarin kasus-kasus ada keracunan, makanan basi dan lain-lainnya. Biarkan orang-orang yang merasakan program ini untuk bisa memberikan evaluasi dan juga catatan terhadap program. Jadi biar bisa dievaluasi bersama, jangan malah justru dibikin video mau ditabok, itu ya goblok banget maksudnya terkait hal itu. Jadi ya itu aja sih untuk program bergizi gratis ini. Bagi aku, menurut aku untuk sampai saat ini dengan isu-isunya yang ada, dengan anggaran yang sangat terbatas, bahkan sampai sekarang beberapa berita aku belum mengecek lagi, tapi infonya presiden pun bingung gitu anggarannya mau ngambil dari mana lagi. Dan menurut aku dengan kondisi seperti ini sebaiknya ini coba, menurutku di stop aja untuk program ini, dan mungkin bisa dialihkan ke program-program yang memang bisa menunjang ke arah kesejahteraan masyarakatnya ataupun orang tuanya, sehingga siswa-siswa ini juga bisa menikmati jajanan ataupun makanan yang bergizi sehat dari mungkin gaji orang tuanya ataupun bantuan dari pemerintah secara langsung atau seperti apa. Jadi bukan lewat program makan bergizi gratis ini. Jadi gimana pendapat kalian, tuh saja di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi terkait hal itu. Sekali lagi, aku tidak sepenuhnya menolak makan bergizi gratis. Aku hanya mempertanyakan dari mana anggarannya untuk program segede ini, dan jangan sampai memotong anggaran dari sektor-sektor lain yang justru itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang yang lain. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Mas ya, barang dan sah di Serangkai Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.